Nah, jadi ini masalah alamatnya ya. Eh, kalau dia ya, nah jadi bentuk instruksi I/O-nya ini ya tergantung bagaimana perangkat eksternal itu dikasih alamat ya. Jadi setiap perangkat I/O ya yang tersambung ke satu modul I/O itu punya pengenal atau alamat yang unik ya. Nah, ada dua sini sebetulnya ini nggak muncul di sini ya. Pertama namanya memory map I/O ya. Jadi kalau memory map I/O ini memori sama perangkat I/O itu satu ruang alamat. Artinya semua dikasih space buat alamatnya sama. Artinya apa? Kapasitas memori, kapasitas alamat ya. Jadi kalau misalnya si katakanlah kalau jalur datanya 8 bit gitu ya. Jadi yang 8 bit ini itu nanti dibagi buat memori. Kalau 8 bit kan berarti panjang alamatnya kan 2 pangkat 8 ya. 2 pangkat 8 kan berarti berapa? 256 gitu ya. Nah, 256 ini dibagi untuk dipakai untuk memori sama perangkat I/O. Nah, kalau misalnya separuh-separuh ya berarti nanti memorinya 128 alamat, perangkat I/O-nya 128 alamat gitu. Nah, ya. Nah, jadi perintah I/O ya, ini berisi alamat perangkat yang diinginkan ya, yang mau diakses gitu ya. Nah, yang artinya ya setiap modul I/O itu nanti harus bisa menerjemahkan ya jalur alamat. Ya, jadi ketika ada perintah I/O, ini si modul I/O dia ngecek ya, itu perintah I/O-nya ini buat dia atau bukan. Nah, kalau buat dia baru nanti dia kerjakan. Dari mana dia menentukannya? Dengan melihat alamatnya, alamat dalam perintah tadi gitu. Ya. Nah, jadi ada dua cara sini. Pertama yang memory map I/O ya. Jadi yang memorinya dibagi ya antara lokasi di memori sama si perangkat I/O. Nah, di sini kelebihannya cukup satu buah jalur untuk read dan satu buah jalur untuk write pada bus ya. Karena si perangkat I/O-nya diperlakukan sama kayak memori. Jadi kayak mengakses ke memori aja gitu. Cuman yang alamatnya khusus buat si perangkat I/O ya. Nanti ada satu lagi pendekatan yang menggunakan alamat khusus gitu ya. Coba kita lihat di slide berikutnya atau bukan. Nah, yang namanya isolated I/O ya. Jadi kalau memory map I/O ya, nah bisa disingkat, dirangkum gitu ya. Perangkat I/O-nya sama memori ini sharing alamatnya. Nah, jadi pengalamatan perangkat I/O sama dengan pengalamatan memori ya. Jadi penulisan ke I/O sama seperti pembacaan ataupun penulisan ke memori aja ya, cuman beda alamatnya aja gitu ya. Perintahnya sama gitu. Dibedakan di alamatnya aja. Dan ya karena dia sama seperti mau ngakses ke memori ya nggak perlu perintah khusus buat I/O ya. Nah, jadi di sini apa? Segala macam perintah yang bisa dipakai untuk mengakses memori bisa juga dipakai untuk mengakses I/O. Nah, jadi ada banyak pilihan perintah fleksibel gitulah ya. Banyak bisa dikerjakan gitulah ya karena kumpulan ya instruction set untuk akses memorinya itu bisa juga dipakai buat I/O-nya karena satu space dia ya. Alamat si I/O tadi diambil dari jatah alamat memori juga gitu ya. Nah, pendekatan yang satunya lagi adalah secara terpisah, isolated I/O ya. Nah, di sini memori punya alamat sendiri ya dan I/O punya alamat sendiri yang beda sistemnya gitulah ya. Beda model alamatnya gitu ya. Nah, jadi di sini ya ada butuh jalur khusus ya di busnya untuk menentukan apakah dia tuh mau diarahkan ke I/O atau diarahkan ke memori. Nah, karena dia terpisah, maka untuk I/O pun perintahnya pun khusus dia. Dan yang khusus ini biasanya jumlahnya terbatas. Kurang fleksibel lah gitu. Ya, tapi itu pun ini masih banyak digunakan juga yang isolated I/O ini. Gitu ya. Oke.
Nah, ini gambaran antara misalnya yang memory map I/O sama yang isolated I/O ya untuk mengakses data dari keyboard gitu ya. Nah, jadi di sini misalnya alamatnya ada panjangnya 8 bit ya. Jadi sorry sebentar ya. Ini misalnya alamatnya 10 bit ya. Jadi 10 bit di mana ya 10 bit, 9 bit. Nah, dipakai untuk alamat memori ya, yaitu alamat 0 sampai 511 ya. Kemudian 9 bit lagi untuk alamat I/O. Nah, misalnya alamat 512 sampai 1023 kan 10 kalau dia 10 bit ada 1024 kan kalau 10 bit. Nah, jadi nanti dibagi dua dia gitu ya. Oke, kemudian nah misalnya untuk keyboard di sini ada dua alamat yang khusus ya. Dipakai untuk input dari keyboard dari salah satu komputer ya. Misalnya alamat kan buat I/O tadi alamatnya yang 512 sampai 1023 ya. Nah, ini dalam hal ini untuk keyboard ada dua alamat yang dipakai, alamat 516 sama 517. Nah, ya. 516 ini untuk register menampung data ya. 517 ini untuk status sama kontrol gitu ya. Nah, ini gambaran kalau misalnya pakai yang memory map I/O ya. Jadi kalau memory map I/O ya ini perintah untuk mengakses ini sama dengan perintah untuk mengakses memori ya. Misalnya instruksinya adalah ya di alamat 200 ini kan adalah alamat di programnya ya, alamat di memorinya ya. Jadi alamat 200 di memori kan tadi ceritanya 0 sampai 511 buat memori, 512 sampai 1023 buat yang I/O ya. Nah, sini misalnya ya simulator 1 gitu ya. AC 17 517 gitu ya. Nah, ini initiate keyboard read ya. Nah, kemudian habis itu load AC ya dari 517. Nah, kalau 517 ini kan yang untuk status sama kontrolnya ya. Jadi mau membaca ini ya. Jadi ngelihat statusnya ya. Ini kalau dia nilainya 1 berarti dia siap, 0 dia masih bekerja gitu ya. Nah, di sini dia looping gitu ya sampai si status dari sini terbaca 0 gitu. Ya. Oh, jadi kalau dia ya statusnya 0 ya sign ini ya 0 ya berarti kan si keyboard lagi kerja nggak bisa dibaca dia gitu ya. Nah, baru kemudian nanti kalau dia udah ready ya diambil dari data dari keyboard ini alamat 516. Nah, alamat 516 dikirim ke AC. AC kan akumulator ini memori yang ada di prosesor gitu. Ya. Nah, kalau yang isolated I/O ya dia load-nya ini khusus load I/O namanya. Nah, ya. Nah, misalnya dan ini ada operannya khusus 5 ya untuk memulai proses pembacaan dari keyboard ya. Habis itu ada tes I/O. Nah, jadi cek ya untuk hasil apa belum. Nah, jadi kalau misalnya masih belum ya balik lagi ke 201 ya dia looping lagi gitu ya. Ini dia loopingnya balik ke 202 gitu ya. Nah, looping di sini gitu ya. Nah, bedanya apa? Di sini dia pakai perintah khusus ya untuk I/O. Jadi beda sama load sama store yang ke memori. Nah, jadi yang isolated ini ya, perintah khusus biasanya lebih terbatas gitu. Ya. Oke. Nah, jadi tadi ada dua macam pendekatan memory map I/O sama yang isolated I/O gitu ya.
Oke, baik, lanjut ke metode metode I/O yang berikutnya, yaitu yang interrupt driven I/O, ya, I/O yang berbasis interrupt. Ya, tadi kan itu masalah alamatnya ya. Jadi kalau alamat I/O-nya apakah dia kongsi sama alamat memori, atau yang memori map I/O, ya. Jadi I/O-nya di map, dipetakan ke memori ya. Jadi seakan-akan I/O itu tambahannya memori gitu. Atau I/O yang secara terpisah. Ya, jadi alamat I/O sendiri terpisah, beda dari alamatnya memori, itu yang isolated I/O gitu. Nah, ini dari cara I/O-nya sendiri gitu ya. Tadi yang pertama adalah program I/O, yang mana si prosesor khusus menangani ini ya, khusus menangani apa? Operasional I/O-nya secara keseluruhan ya, ditongkrongi gitulah ya sampai siap gitu ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya yang berbasis interrupt ya. Nah, jadi kan kelemahannya pada program I/O tadi, prosesor harus menunggu lama ya sampai modul I/O-nya siap untuk menerima ataupun mengirimkan data ya. Nah, ini kan pemborosan waktu si prosesor ya, buang-buang waktu aja ya, karena dia nggak bisa ngapa-ngapain selama proses I/O-nya berjalan. Nah, alternatifnya ya adalah si prosesor melakukan perintah I/O, kemudian dia lanjut mengerjakan hal lain yang lebih bermanfaat daripada cuma duduk-duduk nongkrongi si nungguin si modul I/O selesai kerja gitu ya. Nah, karena si prosesor dia mengerjakan hal yang lain ya, maka si modul I/O perlu memberitahu dia kalau dia udah selesai. Nah, dengan melakukan interupsi. Ya, nah interupsi ini jadi dia minta dilayani si modul I/O-nya ya. Nah, bos kan tadi sudah nulis data, ini udah siap nih. Nah, mau diapain nih jadi berikutnya? Jadi ya si modul I/O tujuan interupsinya ya dia menyatakan sudah siap untuk tukaran data sama prosesor. Nah, dia mau gimana nih kelanjutannya? Gitulah ya. Nah, dengan datangnya interupsi ya si prosesor baru dia akan mengerjakan pertukaran data sama si modul I/O. Dia akan diladeni dulu ya. Jadi dengan adanya interupsi, prosesor akan berhenti, ya, berhenti mengerjakan yang sedang ya dikerjakannya, gitulah ya. Kemudian dia akan lanjut, dia akan meladeni dulu, ya, yang interupsi tadi, ya. Setelah selesai diladeni, ya, maka baru dia lanjut lagi sama yang sebelumnya. Nah, itu garis besarnya, ya. Nah, ini gambaran bagaimana ya lebih detailnya ya proses penanganan interrupt-nya ya. Nah, jadi ada dua tahapan ya, pada hardware sama software ya. Jadi diawali ketika controller ya ataupun hardware yang lain ini mengeluarkan sebuah interrupt ya. Nah, ketika terjadi interrupt ini ya prosesor dia akan menyelesaikan dulu instruksi yang sedang dikerjakan sekarang. Kan ingat, prosesor itu kan kerjaan dalam siklus. Ya, ada fetch cycle, ada execute cycle ya. Ambil instruksi, kerjakan. Ambil instruksi dari memori, kerjakan. Selesai dikerjakan, ambil instruksi berikutnya, kerjakan, kan gitu dia. Nah, jadi ketika datang interrupt ini, maka si prosesor selesaikan dulu dia yang sedang instruksi yang sedang dia kerjakan tadi. Nah, ya, setelah selesai, si prosesor akan memberikan acknowledgement. Apa itu acknowledgement? Dia kasih tahu, ya. Nah, kayak acknowledgement itu kayak kita kalau dipanggil nyaut gitu, ya. Pak Amer, oh ya ada apa? Nah, itu saya meng-acknowledge. Nah, ya, salah satu dari kalian manggil saya ya, atau misalnya Pak boleh nanya gitu ya, saya bilang ya silakan. Nah, itu acknowledge. Nah, di sini pun sama ya, si modul dia kirim interrupt ke prosesor, prosesor bilang oke, ada apa gitu. Dia akan acknowledge ya interrupt yang datang tadi ya. Nah, datangnya interrupt tadi ya itu akan membuat si prosesor beralih. Prosesor ini kan kerjaannya mengerjakan program kan gitu ya. Jadi kalau yang nggak ada apa-apa, ini kerjakan apa, programnya dari user ya. Usernya lagi ngedit PowerPoint gitu karena ada kelas online gitu misalnya gitu kan. Ya. Nah,
Jadi ketika terjadi interrupt, ya, maka si prosesor dia akan pindah, ya, pindah kemana? Dia akan pindah mengerjakan program lain untuk melayani interrupt tadi. Nah, jadi tadinya si prosesor sedang mengerjakan program A, ya, gara-gara datang interrupt, pindahlah dia ke program B. Program B ini program apa? Program khusus untuk melayani interrupt yang datang tadi. Nah, jadi nanti setiap interrupt itu ada programnya yang namanya interrupt service routine, rutin pelayanan interrupt. Nah, interrupt itu ada banyak macam, ada 101 macam interrupt misalnya. Nah, untuk setiap 101 macam interrupt itu ada 101 macam interrupt service routine. Nah, jadi ketika datang interrupt, maka prosesor dia perlu pindah dari yang mengerjakan yang sebelumnya dengan pindah ke meladeni interrupt-nya ini. Ya. Nah, sebelum dia pindah, dia mesti beres-beres dulu, gitulah. Ya. Beres-beres, kenapa? Supaya apa? Supaya nanti bisa dia lanjut lagi yang sebelumnya. Nah, beres-beresnya itu apa? Ya, nah ini yang di sini. Ya, dia akan menyimpan yang namanya PSW, program status word. Ya, jadi program status word ini isi registernya ya sampai di posisi terakhir. Nah, ya status dia yang terakhir gitulah. Ya ketika dia sedang bekerja sama PC program counter. Nah, kan ingat ya yang siklus fetch sama execute itu kan di program itu kan ada hitungannya, menghitung step-stepnya. Nah, jadi kan satu step, nanti kan dia naik ke step berikutnya, naik ke step berikutnya, naik ke step berikutnya. Step ini kan dicatat sama yang program counter. Ya. Nah, jadi udah sampai mana dia sama apa statusnya, ini disimpan dulu ke control stack. Ya. Control stack di memori ditampung dulu, gitu ya. Nah, baru ya supaya apa? Supaya nanti dia bisa lanjut lagi berdasarkan yang posisi terakhir ini tadi, gitu. Ya. Nah, baru kemudian ya setelah ini diamankan, itulah. Jadi pekerjaan sekarang diamankan dulu sama si prosesor sebelum dia menangani interrupt yang masuk tadi, ya. Nah, baru kemudian ya berdasarkan interrupt yang masuk, ya si prosesor akan memuat nilai PC yang baru, program counter yang baru, ya. Yang baru apa? Ini adalah program counter buat program penanganan interrupt tadi, interrupt yang datang tadi. Nah, baru kemudian ya informasi status proses ya akan disimpan sisanya, ya. Barulah kemudian si prosesor memproses interrupt-nya. Nah, selesai dia menangani interrupt-nya, maka yang disimpannya tadi sebelum sini ya, yang status-status terakhir tadi, ya. Nah, kan gini jadi garis besarnya. Si prosesor kerja, datang interrupt, kerjanya di stop. Ganti sama meladeni interrupt. Selesai meladeni interrupt, dia lanjut lagi yang sebelumnya. Jadi disimpanlah ya, sebelum dia pindah ke interrupt tadi kan disimpan ya semua pekerjaannya. Nah, selesai meladeni interrupt, baru dia kembalikan lagi. Nah, dia ambil lagi tadi kerjaannya sampai mana, barulah kemudian dia lanjut. Lanjut lagi pekerjaannya yang semula. Nah, ini gambaran garis besar penanganan interrupt tadi. Ya. Oke. Nah, ini gambaran perubahan di memori, ya. Isi memori dan register ketika terjadi interrupt, ya. Nah, misalnya, nah ini ya ini memori, ya. Nah, memori kan ada slot-slotnya gitu lah. Nah, jadi si program sedang menjalankan ini nih, si komputer sedang menjalankan program user nih, ya. Program usernya berada di memori di daerah sini nih. Di daerah sini. Nah, ketika sampai di posisi N ini, ketika si prosesor sedang mengerjakan instruksi yang berada di alamat yang N ini, ya, terjadilah interrupt. Nah, nah ini kan kalau terjadi interrupt, maka si prosesor kan akan stop mengerjakan ini, ya. Nah, stopnya itu bagaimana? Dia selesaikan dulu instruksi yang di level N ini. Nah, nanti kan setelah selesai yang di alamat N ini, yang berikutnya kan adalah di alamat N+1.
Nah, jadi yang berikutnya, ya alamat berikutnya ini kan ketika dia mengerjakan yang di N, ya yang alamat berikutnya kan sudah terisi ke yang N+1. Ya, ini yang untuk berikutnya. Nah, jadi karena tapi di sini dia nggak mau lanjut ini karena ada interrupt yang datang tadi, maka isi program counter yang N+1 ini ya disimpan ke control stack. Ya, nah, jadi oke, yang N+1-nya di sini, ya di alamat ini misalnya, dan kemudian register-register yang ada di prosesor pun disimpan juga. Nah, jadi kalau misalnya sini ada 4, nah di sini di control stack-nya ada 4 alamat yang dipakai. Ya. Nah, baru kemudian pointer stack-nya ya yang tadinya misalnya di sini ya stack-nya sampai di alamat sini T, ya ini sekarang diisi sama T kurang M. Nah, karena ada ini kan kalau stack itu kan diisi dari atas gitu. Ya kan di push kan diisi dari atas gitu ya. Nah, jadi ya stack pointernya ya ini diisi sama nilai T kurang M ya. Ini top of stack yang baru ya karena ada diisi dari register sama program counter tadi ya. Oke. Nah, baru setelah ini dipindahkan ke sini ya. Ini yang PSW tadi program status word, program counter bagaimana ya masuk ke control stack ya. Baru pada program counter diganti sama alamat Y ya. Nah, alamat Y ini apa? Alamat di memori yang berisi interrupt service routine. Nah, ya program penanganan interrupt tadi. Ya. Nah, maka ya ini program counternya diganti dengan alamat Y. Nah, setelah ini semua disimpan tadi ya. Nah, karena di sini udah berisi Y, maka prosesor akan menjalankan perintah yang ada di alamat Y ini. Ya, kan bla 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 sampai di alamat Y+L yang berisi perintah return balik. Ya, nah selesai dia menangani interrupt-nya. Nah, selesai dia menangani interrupt-nya, maka dia perlu mengambil lagi dari stack. Ya, dia kan mau lanjut yang tadi. Nah, lanjut yang tadi yang sebelum kena interrupt tadi. Ya, nah yang tadi itu disimpan di mana? Kan disimpan di stack. Nah, ya maka dia lihat stack pointer, ya alamat di stack pointer yang nunjuk ke T kurang M. Ya, di T kurang M, ya. Nah, kalau stack itu kan diambil data yang paling atas dulu, ya. Nah, maka data yang paling atas adalah alamat ini tadi, ya, alamat program counter yang sebelum kena interrupt tadi. N+1 masuk ke program counter, ya. Baru kemudian register-register isi stack yang berikutnya masuk ke register yang bersesuaian. Nah, karena sekarang tag-nya ya dari stack-nya udah di pop semua. Nah, kan kalau stack diambil data itu di pop ya. Nah, di pop dari paling atas ke sini, baru kemudian dari sini di pop sampai ke sini ya. Maka top of stack-nya turun lagi ke T ya, stack pointernya diganti sama T. Nah, karena sekarang di sini ya tadi terakhir dia sampai di alamat Y+L ya. Nah, sekarang diganti sama N+1, maka si program ya dia akan lanjut dari alamat N+1. Nah, sesuai tadi sama yang terakhir kali dia sebelum kena interrupt gitu kan. Nah, ya. Dibalik lagi dari sini kerjakan lagi perintah-perintah yang di sini gitu. Nah, itulah yang terjadi ketika ada interrupt. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Masih aman? Oke, alhamdulillah kalau masih aman ya. Kita lanjut. Wah, cepat kali jamnya. Nah, jadi ya kalau mau implementasi interrupt I/O ini ya ada dua design issues-nya, permasalahannya ya. Nah, yang pertama apa? Modul I/O itu kan kayak cuma satu. Ya. Modul I/O itu kan ada banyak. Nah, kalau terjadi interrupt, macam mana si prosesor bisa tahu mana dari yang banyak tadi ya interrupt ini asalnya dari modul I/O yang mana? Ah, itulah. Ya. Modul I/O mana ini yang ngasih interrupt ini? Ya, nah, si proses kan dia mesti tahu, gitu ya. Gimana caranya? Oke, itu masalah yang pertama, ya. Masalah yang kedua, ya, kalau ternyata interrupt-nya pun bukan cuma satu,
Nah, interrupt-nya ada banyak. Mana duluan yang mau dikerjakan? Ya. Nah, dia kan nggak bisa sekaligus gitu. Jadi kan mana duluan dari interrupt yang banyak tadi gitu ya. Jadi yang pertama permasalahan apa? Ya, modul I/O mana yang mengeluarkan interrupt ini? Karena modul I/O ada lebih dari satu, ada banyak gitu. Ya. Nah, kemudian ya kalau misalnya dia interrupt itu ada beberapa, mana yang mau diduluankan? Ini mau kita lihat berikutnya. Jadi pertama prosesor mesti tahu siapa ini yang bikin interupsi ini. Ya. Nah, jadi mesti bisa diidentifikasi. Ya. Nah, ada 4 teknik katanya yang biasa dipakai. Ya. Pertama, menggunakan banyak jalur interrupt antara prosesor sama modul I/O. Ya. Jadi artinya setiap modul I/O punya satu jalur interrupt. Nah, tinggal nanti tengok aja jalur mana yang bunyi. Nah, yang bunyi jalur nomor 2 berarti kan modul nomor 2. Yang bunyi jalur nomor 4, jalur nomor 4. Nah, gampang gitu ya. Nah, cuman masalahnya ya satu modul I/O sendiri bisa aja terhubung sama banyak perangkat lagi gitu. Nanti balik lagi ya. Oke lah jalur interrupt ini yang bunyi ketahuan itu modulnya. Nah, cuman nanti perangkat yang mana lagi yang mengirim interrupt pada modul tersebut. Nah, ini lagi ya kan. Oke. Itu kemungkinan masalahnya lagi gitu ya. Nah, cara kedua melakukan software polling. Ya, poll itu kan apa? Pengumpulan pendapat gitulah ya. Ketika si prosesor mendapat interrupt ya. Oke. Nah, kan program yang dikerjakan berikutnya adalah program atau rutin pelayanan interrupt. Nah, rutin pelayanan interrupt ini sebelum dia jalan betul-betul gitulah. Nah, dia pertama ngabsen dulu. Ya, ini siapa nih kalau yang kasih interrupt? Kau bukan? Oh, bukan Pak, bukan aku Pak orangnya Pak, udah lari tadi dia gitu ya. Gitu ya. Kau bukan? Ya. Kau bukan, kau bukan, kau bukan, kau satu-satu ditanyain. Setiap modul I/O ditanyain satu-satu sama si modul pelayanan interrupt supaya nanti dia tahu mana program yang mau dijalankan, program pelayanan interrupt mana yang mau dijalankan gitu ya. Nah, cuman namanya ditanya satu-satu, ini kan tentu sangat makan waktu. Ya, sangat makan waktu jadi nanti namanya, ya kan? Oke, ya, maka ini kurang bisa apalah gitu ya. Oke, cara ketiga apa? Membuat daisy chain. Ya, ini hardware polling yang vektor. Ya, daisy chain itu apa? Saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya daisy chain ini apa ya. Daisy chain itu dirangkai sambung menyambung, kayak lagu sambung menyambung menjadi satu gitu ya. Jadi setiap modul I/O itu dirangkai jalur acknowledge interrupt-nya ya. Kan modul I/O kirim interrupt, prosesor akan meng-acknowledge interrupt gitu ya. Nah, jadi jalur acknowledge interrupt-nya ini akan di daisy chain ya, dirangkai sambung menyambung tadi ya melalui semua modul. Nah, kemudian di sini ada yang namanya vektor ya, yaitu alamat modul I/O atau pengenal lain yang sifatnya unik ya. Dan interrupt-nya adalah interrupt bervektor ya. Jadi prosesor akan menggunakan vektor sebagai pointer ke rutin pelayanan interrupt yang sesuai. Ya. Jadi interrupt-nya itu udah berisi vektor, udah berisi pengenal gitulah. Ya. Nah, interrupt interrupt 0 gitu misalnya. Jadi kalau interrupt yang umum di Windows itu interrupt-nya ada angkanya gitu ya. Nah, angkanya itu alamat untuk rutin pelayanan interrupt-nya gitu. Kayak pengenalnya gitu ya. Nah, jadi dia nggak perlu manggil program yang sifatnya umum ya, misalnya kayak tadi yang melakukan software polling tadi ya. Ketemu dulu modulnya baru nanti kerjakan rutin pelayanan interrupt khusus buat modul tersebut. Nah, ini enggak ya. Interrupt-nya udah bervektor, udah ada alamatnya ya. Jadi si prosesor dia bisa langsung ya manggil atau mengerjakan rutin pelayanan interrupt di alamat tersebut. Nah.
Ya. Oke, itu metode yang ketiga, ya. Yang keempat adalah bus arbitration, ya. Nah, ini kalau bus arbitration ini ya si modul I/O kalau mau interrupt, syaratnya dia mesti bisa megang busnya dulu. Nah, bus ini kan di satu jalur yang pakai rame-rame gitu, ya. Jadi kan makainya rebutan. Nah, siapa cepat dia dapat gitu. Nah, jadi kalau modul I/O dan sifatnya kan mesti bergantian, ya, karena kan kalau satu perangkat lagi ngirim di busnya nggak bisa dikirim sama perangkat yang lain, nanti kan datanya tabrakan kacau semua gitu kan. Nah, jadi kan ini rebut-rebutan dapatkan busnya gitu, ya. Nah, jadi di sini ya si modul I/O dia mesti pegang dulu busnya, dapat dulu dia hak untuk pakai busnya, baru nanti dia kirim interrupt. Ya. Baru nanti dia kirim request, ya, sinyal pada jalur request interrupt. Ya. Ya. Nah, kalau interruptnya udah dikirim, ya terdeteksi sama si prosesor, ya si prosesor akan menjawab melalui jalur interrupt acknowledge-nya, ya dia jawab dulu permintaan pelayanan tadi, ya. Nah, baru kemudian ya setelah dapat jawaban, baru nanti si modul akan mengirimkan vektornya, ya. Nah, jadi di sini nggak langsung dikirim gitu ya, si modul pegang bus data dulu, ya pegang busnya dulu, ya bus dari keseluruhan, ya kirim interrupt, dijawab oke sama si prosesor, baru nanti kirim vektornya, ya. Bos, permisi mau interrupt. Oke, silahkan. Nah, ada acknowledge gitu. Oke, silahkan ya. Nah, alamatku yang ini ya. Interrupt 251 gitu misalnya. Nah, barulah oke, si prosesor nanti dia lihat untuk 251 di mana alamat programnya, itulah yang dijalankan gitu ya. Oke, nah ini contoh controller interrupt 82C59A ya yang dipakai di 80386 ya. Nah, jadi ya prosesor 386 dia punya satu jalur buat interrupt request. Ya. Nah, ini nanti yang dipakai oleh si interrupt controller 82C59A ya untuk mengirimkan permintaan interrupt ke prosesor. Nah, nanti ada jalur acknowledge-nya gitu ya. Nah, sebuah ini dia bisa memiliki ya 8 jalur interrupt. Nah, ya. Nah, nanti masing-masing jalur interrupt-nya terhubung ke satu perangkat sendiri, ya. Nah, atau ya kalau seperti ini kan perangkatnya berarti cuma 8. Kalau perlu lebih, maka bisa di cascade, bisa bertingkat gitu. Ya. Nah, kalau dia bertingkat, ini yang master, ini yang slave, ya ini bosnya, ini anak buahnya gitu. Nah, jadi nanti si external device terhubung ke masing-masing interrupt ini gitu. Ya. Nah, ini yang jalur interrupt-nya terhubung ke interrupt request-nya gitu ya. Oke, nah ini programmable peripheral interface dari 82C55A tadi ya. Jadi pin layout-nya dia pakai yang 40 pin ya. Nah, ini blok diagramnya. Ya, ini yang buat data ya. Jadi dia terhubung ke bus data 8086 ya, karena kan 386 keluarga yang X86 ya. Ini lebarnya 8 bit masuk ke buffer datanya ya. Nah, kemudian di sini ada internal bus ya. Sini control logic termasuk jalur alamat ya. Bla 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 segala macam ya. Control register ya, ini 8 bit. Baru nanti ini terhubung ke buffer data ya. Oke, nah sini yang ini ada 4 kelompok ya, A, B, C gitu ya. Nah, ini yang A 8 bit, yang B 8 bit, yang C ada 2 dia ya, 4 bit gitu ya. Ini susunan pinnya. Nah, ini gambaran ya interface keyboard sama monitor ke 82C55A ya. Nah, dari keyboard ya dia ada
sini 6 ya. Kemudian ada satu data ready, sini untuk acknowledge, ya sini sistem control ya. Nah, kalau yang display beda dia gitu ya. Nah, ini terhubung ke 8 ya untuk input portnya 8 bit. Dan ini yang C4, C5. Nah, tapi kalau sini yang pakai adalah B0 sampai B7. Ya, nah ini yang display tampilan monitor gitu ya. Oke, nah baik program sama interrupt driven I/O punya dua kelemahan bawaan gitu ya. Pertama dari segi kecepatan ya, jadi kecepatan transfer I/O-nya terbatas sama seberapa cepat si prosesor bisa menguji dan melayani satu perangkat ya. Oke, sorry sebentar. Beringat sesuatu. Bentar ya. Oke. Baik ya, jadi pertama ya kecepatan I/O-nya ini terbatas ya. Jadi seberapa cepat si prosesor bisa ngetes ya dan melayani satu perangkat, dan kemudian prosesor pun ini tambah kerjaannya ya karena dia mesti mengurusi proses I/O ya. Ada beberapa instruksi ya yang mesti dijalankan untuk setiap transfer I/O, meskipun itu yang misalnya interrupt dan sebagainya gitu ya, apalagi untuk yang program I/O ya itu lebih parah lagi gitu ya. Nah kalau misalnya yang mau di I/O datanya sedikit, ya mungkin nggak masalah. Tapi kalau datanya banyak, ya, nah ini kan jadi lambat. Nah, sehingga sinilah lahir DMA, Direct Memory Access, ya, yang cara yang lebih efisien, ya, tentang pemindahan data. Oke, nah ini gambaran modul DMA yang umum, ya. Jadi ada, nah ini jalur data, ya masuk ke ini menghitung data yang mau dikirim, ya atau diterima, penampungannya, dan kemudian ini ada buat alamat gitu ya, address register, control logic ya ini untuk request DMA, acknowledge ya, interrupt ya. Nah ini kalau udah selesai nanti si DMA pun dia akan mengirim interrupt juga gitu ya. Dan ini untuk kontrol baca ataupun tulis gitu ya. Nah jadi DMA ini kapan dia kerja ya? Nah jadi ini ada DMA breakpoint. Jadi ketika si prosesor kan siklusnya dia ambil terjemahkan, ambil eksekusi, ambil eksekusi, ambil eksekusi gitu kan. Nah jadi sebelum dia mengambil instruksi berikutnya, ya di sini si DMA dia jalan. Nah ini karena DMA kan dia pakai bus juga. Nah jadi cara kerjanya ini dibilang si DMA ini dia cycle stealing gitu ya, mencuri siklus gitu. Jadi waktu si prosesor belum pakai bus, ini yang dipakai dulu sama si DMA gitu. Ya, ketika misalnya nanti ada misalnya mau pengiriman data gitu ya. Nah, konfigurasi DMA-nya ya ada beberapa pendekatan ya. Ini misalnya kalau pakai satu bus ya DMA-nya terpisah. Ya baru nanti si DMA dia ngatur I/O dari banyak apa langsung ke memori ya. Nah, atau ya si DMA terintegrasi sama modul I/O-nya gitu ya. Nah, jadi kalau satu modul I/O ya atau satu modul DMA menangani beberapa modul I/O ya.
Nah, pendekatan yang lain ya adalah ya DMA ini menggunakan satu bus I/O sendiri, gitu ya, untuk terhubung ke masing-masing modul I/O di sini. Gitu, ya. Ini waktunya udah mau habis ya. Oke. Nah, ini gambaran penggunaan dari sistem busnya ya. Oke. Nah, jadi ini chip DMA-nya ya 8237 ya, ada jalur DMA. Ya, ini misalnya ngatur kontrol ke disk gitu ya. Nah, jadi dia ngirim dari disk langsung ke memori utama gitu. Nah, jadi ini DMA DMA request ya, dikirim ke chip DMA-nya. Ini nanti yang akan diteruskannya ke CPU gitu ya. Oke, nah DMA ini ya, yang 8237 ini disebut sebagai flyby DMA controller ya. Jadi kenapa? Karena ya datanya itu nggak ada yang ditampung di chip DMA langsung dia ya. Jadi DMA-nya ini antara port I/O sama memori ya. Jadi nggak bisa DMA yang dipakai antara I/O ke I/O atau memori ke memori ya. Kalau memori ke memori ini mesti numpang lewat register. Nah, jadi pada DMA ada 8237 ada 4 channel DMA-nya ya. Ini diprogram secara tersendiri ya, dan bisa setiap waktu salah satu akan aktif ya. Kasih nomor 0, 1 sampai 3 ya. Oke, ini register-register di Intel 8237A. Nah, jadi 8237A ini ya udah seperti prosesor sendiri dah jadi sebenarnya ya, khusus menangani I/O tadi gitu ya. Nah, ini ya perkembangan fungsi I/O gitu ya. Dari yang mula-mula langsung dikontrol oleh CPU ya. Nah, ini langsung ke periferalnya ya, CPU ngatur periferalnya ya. Ini yang paling primitif dulu. Nah, kemudian ada modul I/O yang mengatur si periferal, CPU komunikasi dengan modul I/O pakai program I/O ya. Nah, perkembangan berikutnya adalah penambahan interrupt gitu ya. Jadi CPU nggak perlu nunggu modul I/O sampai selesai ya. Nah, kemudian tahap berikutnya ya, modul I/O bisa mengakses langsung memori lewat DMA ya. Jadi nggak usah mengganggu CPU ya. Jadi cuma di awal sama akhir proses transfer ya. Ketika awal CPU kasih perintah ke modul DMA, nah nanti udah DMA lanjut lagi kerja sendiri ya. Setelah selesai baru si DMA kasih interrupt gitu ya. Nah, peningkatan berikutnya modul I/O ini menjadi satu prosesor sendiri ya, dengan instruction set yang khusus buat I/O ya, dan bahkan kemudian modul I/O ini bisa punya memori lokal sendiri dan menjadi satu komputer tersendiri ya. Jadi ini yang bisa mengatur jumlah besar perangkat I/O dan keterlibatan CPU yang minimal gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai I/O channel gitu ya. Jadi ini arsitekturnya ada dua ya, ini yang selektor sama ini yang multiplexor ya. Jadi kalau dia selektor dia satu channel buat satu macam I/O controller gitu. Kalau multiplexor ini bisa menghubungkan dengan beberapa perangkat I/O dan bisa bekerja secara sekaligus gitu ya. Oke, nah kemudian bentuk sambungan yang lain ya ada antara modul I/O sama perangkatnya ya. Jadi yang sering kita dengar ya, ada yang paralel, ada yang serial. Kalau dia paralel ya, dia menggunakan banyak jalur di mana masing-masing mengirimkan satu bit secara bersamaan. Ya, nah ini dulu biasanya yang paralel ke printer gitu ya. Kalau yang serial ke modem gitu ya. Nah kalau serial dia satu jalur, dia ngirim satu bit ya, satu persatu dikirim gitu ya. Oke lah.
Baik, kemudian sambungan itu bisa point to point sifatnya ataupun multi point ya. Jadi ini hubungan koneksi sambungan antara modul I/O sama perangkat eksternalnya ya. Jadi kalau point to point ya satu modul satu perangkat. Kalau multi point ya satu modul banyak perangkat gitu ya. Contoh yang point to point ini EIA232 ya, ini yang dulu port paralel port ya. 232 sorry, ini yang serial RS232 gitu ya. Nah, ini yang sambungan point to point ya, keyboard, printer, modem ya, modem pakai yang serial ya, printer biasanya pakai yang paralel ya. Kemudian kalau external multi point ini biasanya untuk ke mass storage ya, penyimpanan kurang besar ya. Oke, baik, ini kita skip yang Thunderbolt. Oke, sampai sini ada pertanyaan barangkali? Oke, sebentar ya. Oke, baik. Ada pertanyaan barangkali? Oke lah, baik. Oke ya, kalau gitu berarti pertemuan kita sampai di sini untuk hari ini. Nah, sebelum saya akhiri, slide ini tadi juga udah saya upload sebelumnya ya, atau ini mau kalian download PDF-nya juga bisa, sama aja. Nah, cuma nanti ada satu yang mau saya tambahkan, nanti tolong dicek ini ya setelah ini, karena tadi belum sempat saya tuliskan. Oke, sebentar. Mesti buat capture-nya dulu. Oke. Bentar ya. Oke, jadi nanti ada bonus gitu ya. Kan kalian suka kasih bonus, kalau kasih tugas kan nggak suka gitu ya. Nggak banyak-banyak. Saya nanti cuma minta ringkasan dari dua macam I/O yang banyak kita pakai sekarang gitu ya. Yaitu pertama yang ke hard disk ya, misalnya apakah IDE, SATA ya, IDE sama SATA itu termasuk yang pernah banyak digunakan ya. Kalau sekarang yang SATA yang banyak, sama USB ya. Nanti detail tugasnya saya tambahkan di pertemuan ini, tolong dicek aja gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya mungkin berarti kita akhiri pertemuan kita untuk hari ini ya. Assalamualaikum semua dan selamat siang ya.